Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai saham-saham apa aja sih dari awal Agustus itu yang dibeli oleh asing dan dijual oleh asing, serta bagaimana peluangnya untuk sepekan ke depan atau bahkan bisa nggak sih menjadi bagian portofolio teman-teman untuk jangka waktu yang lama. Oke, nanti kita akan bahas. Sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar dari teman-teman, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, teman-teman, sebelum saya bahas mengenai saham apa aja yang diakumulasi oleh asing dan yang dijual oleh asing, kita akan coba review dulu nih untuk IHSG-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat IHSG di tanggal 6 Agustus itu high price-nya itu sempat di 6.263. Jadi bisa dibilang sangat fantastis kenaikannya, bahkan sudah breakout di level psikologis 6.200-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di 3 hari perdagangan terakhir atau di hari Selasa kemarin, IHSG itu ditutup di level 6.088. Nah, bisa dibilang IHSG ini sudah breakdown di level moving average 20-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat moving average 20-nya 6.094 sudah breakdown, dan untuk sepekan ke depan atau untuk perdagangan besok untuk IHSG kemungkinan akan menguji supportnya di moving average 120 di 6.079 dan resistennya lagi ada di MA5 di 6156. Tapi kalau saya sih mungkin akan coba breakout psikologisnya di angka 6.100 dulu nih untuk kondisi IHSG-nya. Jadi itu untuk rentan support dan resisten untuk IHSG-nya. Oke, kita akan lihat saham-saham apa aja sih yang diakumulasi asing dan yang diseller oleh asing dari awal Agustus sampai saat ini, dan bagaimana apakah masih bisa menjadi bagian dari portofolio teman-teman. Nanti kita akan kombinasikan dengan chartnya atau analisa teknikalnya. Oke, kita akan lihat dari awal Agustus sama-sama apa aja yang dibeli oleh asing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang pertama ada Astra. Yang pertama ada Astra 381 miliar. Yang kedua ada BBCA 359 miliar. Ada BABP 322 miliar. Ada Elang Mahkota Teknologi 171 miliar. Yang kelima ada Friends 134 miliar. Yang keenam ada Kalbe Farma nilai 130 miliar. Jadi saham-saham ini yang diakumulasi oleh asing. Jadi ada Astra, ada BCA, ada BHBP, ada MTK, ada Friend, ada Kalbe. Kita lihat chartnya satu-satu. Yang pertama untuk Astra. Yang pertama untuk Astra, oke. Kalau misalnya teman-teman lihat untuk Astra sendiri, ini bisa dibilang shadow low-nya ini tertahan di moving average 20-nya, dan candle-nya bisa dibilang berbentuk hammer, jadi bisa bilang berbentuk palu. Dan kemarin perdagangan terakhir dia naik di level 4910 atau naik berdasarkan persentase 1,3%. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat asing mengakumulasi dari awal Agustus, jadi kemungkinan asing beli di sini nih di bulan 8. Jadi pas saat benar-benar dianggap harga itu udah paling rendah, justru asing malah akumulasi di sini. Jadi kalau misalnya dibilang boleh nggak sih kita average atau kita beli saham Astra untuk menjadi bagian dari portofolio teman-teman, ya di bulan Agustus asing udah mulai masuk tadi senilai lebih dari 300 miliar. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh atau enggak, ya balik lagi ke trading plan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin untuk swing untuk jangka waktu 2 atau 3 bulan, ya mungkin bisa masuk saat ini di level 4910, atau teman-teman pengen sabar pas kena di moving average 20-nya boleh, atau pengen coba di supportnya di 4.650, di supportnya dia di sini teman-teman boleh. Yang penting adalah posisi asing saat ini sudah mulai akumulasi di saham Astra. Kalau resisten di berapa? Resisten terdekatnya kalau misalnya angka psikologisnya di sini pas moving average 60-nya itu ada di angka 5.000 juga. Dan kalau misalnya terdekatnya di sini teman-teman di resisten klasiknya itu ada di 5.425. Nah, kalau misalnya berdasarkan konsensus
untuk Astra sendiri berdasarkan konsensusnya itu banyak yang rilis targetnya bahkan di angka 6.000 atau 7.000 itu untuk saham Astra. Nah, balik lagi ke trading plan teman-teman, apakah teman-teman sudah menganggap saham Astra ini udah layak dikoleksi atau tidak, yaitu balik lagi ke teman-teman seperti apa. Itu untuk saham Astra. Yang kedua tadi ada saham BBCA. Kita akan coba lihat BBCA seiring dengan berita mengenai dia akan melakukan stock split. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat BBCA, nah kita lihat ya, BBCA itu 359 miliar dari awal Agustus. Dan bisa dibilang ya low price-nya di bulan 28. Nah, ini kondisi di sini pada saat supportnya ya asing banyak mengakumulasi di sana, dan perdagangan hari Selasa terakhir sama bentuknya juga bisa dibilang berbentuk palu, jadi bisa dibilang close-nya itu high price-nya, jadi bisa dibilang ini menarik. Persentasenya naik 1,61% di level 31.500. Untuk BBCA sendiri ada katalis positifnya, kalau misalnya teman-teman baca itu akan melakukan stock split, jadi akan membuat harga jauh lebih murah sehingga akan menjadi lebih ramai ditransaksikan, karena sekarang harganya 31.000, orang retail mungkin akan berpikir 2 kali untuk beli saham BBCA. Tapi kalau misalnya dia stock split, harganya akan jauh lebih murah, itu yang akan jauh lebih menarik untuk investor-investor. Oke, jadi BBCA untuk peluangnya tadi untuk akumulasinya masih sangat banyak, sekitar 350 miliar dari awal Agustus, dan berbentuk candle-nya juga bagus, dia ditutup di atas moving average 60-nya. Dan kalau misalnya target terdekatnya angka psikologisnya 3.200, resisten klasiknya ada di 33.100, supportnya ada di 29.525. Jadi kalau misalnya tanya konsensusnya untuk BBCA ke depan seperti apa, sangat banyak yang merekomendasikan BBCA itu ada di angka 34.000, 35.000, bahkan di 37.000. Jadi potensial upside-nya masih sangat besar untuk saham BBCA. Jadi bisa dibilang saham BBCA paling direkomendasikan untuk teman-teman beli seiring asing pun juga banyak akumulasi di sana. Oke, yang ketiga kita coba lihat, tadi ada saham Astra sudah diberikan rekomendasi, ada saham BBCA, coba kita lihat yang ketiganya buat teman-teman itu ada saham apa sih yang banyak diakumulasi oleh asing. Nah, yang ketiga ini ada BABP. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat BABP banyak diakumulasi asing ya, karena beberapa sentimen dari bank Haritano ini sendiri. Nah, kalau saya nunggu 1 hari lagi koreksi mungkin bisa untuk menjadi pilihan. Tapi kalau misalnya untuk langsung dibeli, kalau saya sih tidak merekomendasikan, tapi kita akan coba cek datanya dari tanggal 8. Di sini mungkin kita akan lihat dari tanggal 2. Kita akan lihat sebenarnya siapa sih yang mengakumulasi saham BABP ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat saham BABP, kita bandingkan, wow, sellernya lumayan besar ya, 2,5 dibanding 1,4, 1,2, 900, 658, 492. Bisa dibilang ini normal akumulasi sih, jadi nggak big akumulasi, karena selisih top buyer 1, top buyer 2, top buyer 3 nggak dominan sama sellernya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ya top buyer pertama memang sangat dominan dibandingkan top seller yang pertama, tapi top buyer yang kedua akan kalah besar sama First Asia. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya untuk BABP ini, kalau berdasarkan teori tradingnya atau bandarmologinya, dia normal akumulasi. Jadi nggak terlalu signifikan. Tapi yang menarik untuk BABP, harga price saat ini 535, average dari JP Morgan 489. Jadi kalau misalnya saya mungkin akan membeli, ya saya nggak akan jauh dari average dari JP Morgan 490. Sedangkan harga sekarang 535, berarti saya berharap 45 poin mengalami koreksi lagi. Dan saya tadi bilang saya nunggu 1 candle lagi. Jadi mungkin kalau misalnya mau coba beli di sini, di sekitar sini, 480 sampai 490 di sini. Pas banget posisi dari teknikalnya. Jadi kalau misalnya teman lihat di sini 480 sampai 500 lah, itu area dari
kita coba spekulatif buy untuk saham BABP, dan tadi pun average dari JP Morgan pun di area 490. Jadi sangat bisa untuk teman-teman coba trading untuk di saham BABP sembari lihat kondisi dari volumenya, dari bayarnya juga, apakah saham ini masih layak untuk tidak, karena memang bisa dibilang news atau rumornya masih hangat mengenai BABP. Bank digital lah akan di kerjasama dengan apalah. Nah, jadi bisa dibilang kita akan melihat narasi-narasinya lagi untuk saham BABP seperti apa. Jadi itu saham-saham yang diakumulasi yang menurut saya bisa teman-teman coba menjadi bagian dari portofolio teman-teman. Tadi ada Astra, ada BBCA, ada BABP. Nah, terus sama-sama apa aja sih yang ibaratnya dibuang ya oleh asing? Kita akan lihat. Oke, teman-teman. Oke, jadi 3 hari IPO saham Bukalapak ini asing net sell hampir 1T. Jadi teman-teman bisa lihat asing net sell sampai 1T, Bevin sampai 249 miliar, Adro 94 miliar, Wika 78 miliar. Jadi kontribusi asing di saham Buka itu net sell hampir sekitar 1 triliun. Jadi bisa dibilang 3 hari transaksi ISG kemarin itu ya banyak volatilitas atau value-nya itu ya Bukalapak, dan asing banyak net sell sebanyak dari awal IPO sampai kemarin hari Selasa itu sebesar 1 triliun. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya bagaimana saham Buka, udah menarik atau tidak untuk teman-teman coba beli, kalau dari sudut pandang saya sellernya masih sangat besar, selisih dari buyernya pun juga belum relatif kuat. Jadi kalau misalnya dibilang ya sabar aja dulu sampai bisa dibilang stabil, sellernya, bayarnya juga udah mulai jauh lebih banyak. Jadi teman-teman mungkin bisa nyicil untuk saham Bukalapak. Bisa dibilang kan IPO-nya itu sekitar 800 ya kalau nggak salah sekitar 800. Mungkin bisa teman-teman tunggu di area 800 atau 900 sambil menunggu lihat data bayarnya atau sellernya. Kita coba akan lihat dulu nih dari tanggal 10. Oke, tanggal 10 kemarin aja bisa dibilang masih banyak akumulasi nih. Bisa dibilang dari Semesta, dari Credit Suisse, beli tanpa jual nih teman-teman bisa lihat, jual tanpa beli. Jadi bisa dibilang masih sangat agresif penjualannya, belum ada buyer yang kuat, dan kita coba lihat 3 hari terakhir pada saat dia IPO. Kita akan lihat apakah menarik teman-teman untuk saham Bukalapak, apakah sellernya sudah tidak terlalu banyak atau bayarnya sudah mulai relatif kuat. Nah, kita akan coba lihat dulu nih. Oke, sebentar teman-teman. Oke, kita akan lihat ya. Nah, teman-teman lihat ini dari awal IPO. Nah, AKUBS memang mungkin ditugaskan untuk menahan ya, Jadi bisa dibilang ini 3 juta, Mirai 2 juta mungkin kontribusi retail. Nah, di sini 4,8 Citigroup udah lumayan besar, RF, Buana Capital. Nah, kebetulan dia nih yang IPO-in tapi dia justru malah buang ya. YU 2 juta, MG 1,4. Jadi bisa dibilang, nah ini AKUBS yang nampung Bukalapak. Jadi bisa dibilang dia yang nada. Nah, kita akan lihat nih perdagangan besok apakah Bukalapak AK masih stabil untuk coba ngebit di saham Bukalapak ini. Jadi kalau misalnya dia berusaha untuk ngebit dan sangat kuat ngebitnya, justru sellernya tidak udah mulai reda, jadi teman-teman bisa coba untuk spekulatif buy di saham Bukalapak. Tapi kita akan lihat dulu kontribusi asingnya masih sama besar tidak untuk melakukan sell di saham Bukalapak. Oke, jadi mungkin itu aja view saya untuk mengenai saham yang diakumulasi dan didistribusikan atau yang dijual oleh asing. Jadi kalau misalnya memang ada komentar dari teman-teman mengenai video apa aja yang coba saya akan review atau tim Republik Investor, silakan teman-teman coba komentar di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Kalau misalnya memang ada masukan dari teman-teman, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita
kembali ke video berikutnya.